Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 18 Bau-Bau, yang terhormat pengajar praktik, yang kami hormati Bapak Ibu peserta diskusi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita ada di tempat ini dalam rangka diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ada susunan acara pada kegiatan pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan yang kini sedang berlangsung. Acara selanjutnya, pembacaan doa oleh Bapak Dasri, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama semua menundukkan hati seraya memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat ridha, mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yuqafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, pada hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka pelatihan guru penggerak. Ya Allah, satukanlah hati kami, kuatkanlah hati kami, berikanlah kami ilmu, berikanlah cahaya dalam hati kami, sehingga kami dapat memahami apa-apa yang kami lakukan hari ini. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan, berikan kami sesuatu ilmu yang akan menjadi limpahan rahmat dan karunia bagi kami semua. Ya Allah, Ya Allah, Engkau Maha mengetahui, Engkau yang mengendalikan kami. Tiada daya dan tiada kekuatan yang kami miliki selain berasal dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami pemahaman, berikanlah kami keteguhan, kuatkanlah perjuangan kami untuk memajukan dan membekali diri kami dengan ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon, kepadamu juga kami akan kembali. Maafkanlah segala kesalahan kami, segala dosa kami. Bersihkanlah hati kami dari sifat-sifat sombong, sifat-sifat angkuh. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami memohon, ampunilah dosa-dosa kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya, penyampaian tujuan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah oleh Bapak Harnibal SPD FPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 18, Bapak Mahmud SPD Magister Sains. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan. Yang saya hormati serta banggakan calon guru penggerak Yasrin Sarjana Pendidikan. Yang saya sangat muliakan adalah Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan atau aktivitas pada pagi hari ini. Syukur alhamdulillah atas kesempatan pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesehatan, kekuatan. Semoga harapan kita dalam melaksanakan aktivitas kita bisa kita diridhoi dan diberikan petunjuk apapun yang kita lakukan bisa tercapai dan terkabulkan nanti. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, sebelum saya menyampaikan tentang tujuan sesuai dengan penyampaian daripada MC tadi, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Mungkin ada beberapa yang sudah mengenal saya, karena dalam kegiatan ini akan berjalan terus selama 6 bulan, dan saya bersama Pak Yasrin akan terus berkolaborasi dalam aktivitas pendidikan guru penggerak. Olehnya itu, ketika saya memperkenalkan diri, sudilah kiranya selalu mengakrabkan diri kepada Bapak Ibu sekalian, supaya tidak bertanya-tanya lagi. Baik, nama saya seperti yang disampaikan oleh MC tadi, Narmi Boy, SPD, MPD. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Bau-Bau, jadi rutinitas saya juga sebagai guru. Kemudian saya mengampu mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nama kerennya itu PJOK. Nah, kemudian dalam kegiatan aktivitas pendidikan guru penggerak ini, saya dengan Pak Yasrin dipercayakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu untuk melaksanakan program guru penggerak yang sinkron dengan Merdeka Belajar. Aktivitas yang kita lakukan pada hari ini itu merupakan bagian daripada pelatihan yang dimaksud. Kemudian dalam mengikuti kegiatan ini, saya perlu menyampaikan kepada kita semua bahwa tema dari kegiatan kami itu adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Nah, di sana banyak aktivitas yang kami lakukan. Salah satunya adalah visi dan prakarsa perubahan sekolah. Dia memakai waktu hanya kurang lebih 110 menit. Aktivitas yang kita akan lakukan ini, Bapak Ibu sekalian, memiliki tujuan itu adalah kita mendiskusikan visi warga sekolah terhadap masa depan siswa yang akan datang. Ya, saya ulangi bahwa tujuan dalam diskusi kita ini adalah mencita-citakan warga sekolah, di dalam hal ini adalah murid, untuk masa depannya yang akan datang. Nah, yang kita akan rumuskan nanti itu adalah visi yang dibawa oleh guru penggerak, karena kita sudah melaksanakan aktivitas dalam kurikulum Merdeka. Nah, program Merdeka Belajar ini adalah berpihak pada siswa. Seperti kalimat pendidikan itu adalah didukung dan ditiru, berasal dari kata pedagogi. Nah, guru nanti akan
akan ditiru oleh siswa apapun yang kita lakukan. Dan apapun juga yang kita lakukan, mindset pola pikir kita itu hanyalah siswa. Nah, kita mengembangkan diri, kita melaksanakan proses pembelajaran itu hanya mengembangkan diri kita bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk siswa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sesuai dengan filosofi kehadiran Dewantara, ini memang kita sudah selalu lakukan. Namun tidak spesifik mungkin, bahkan kita sudah lupa bahwa dalam kegiatan proses pembelajaran itu kita selalu berpusat pada siswa. Ada kalimat filosofi kehadiran Dewantara bahwasannya proses pembelajaran itu harus menghambakan kepada anak didik atau menghambat kepada siswa. Nah, artinya siswa itu dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai macam karakter, berbagai macam kebiasaan yang dia lakukan. Nah, karakter itulah kita bisa lakukan dengan karakter keunikan siswa itu kita bisa lakukan dengan proses perkembangan yang kita kembangkan diri kita, sehingga anak didik bisa mengikuti apa yang kita ajarkan. Nah, itu mungkin sedikit Bapak Ibu sekedar sambutan dan sekaligus penyampaian dari tujuan kegiatan kita ini. Semoga apa yang kita lakukan nanti itu mohon bantuannya kita ikuti dengan baik untuk menentukan visi guru penggerak yang kita akan coba cetuskan nanti. Terakhir mungkin setelah kegiatan aktivitas pembukaan ini, saya meminta kesediaan Bapak Kepala Sekolah untuk membuka secara resmi diskusi visi prakarsa dan perubahan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah SMP Lapangan Bau sekaligus dibuka dengan resmi acara kita pagi hari ini kepada Bapak Mahmud SPD MSc yang berkenan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak pendamping atau narasumber dari sebagai pengajar praktik, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu guru yang hadir dalam kegiatan ini. Yang saya hormati Pak Yasrin selaku calon guru penggerak di SMP 18 Bogor. Sebagai umat yang beragama, marilah dari henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat bersama-sama di lab SMP 18 Bogor ini dalam rangka kegiatan pendampingan individu Pak Yasrin dalam kegiatan sekolah penggerak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari judul saja ini visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ya. Sebagaimana juga yang disampaikan oleh pendamping atau narasumber tadi bahwa hari ini yang utama adalah bagaimana siswa itu supaya bisa sukses. Ya, kesuksesan siswa tidak lepas dari peran kita sebagai guru. Sebelum siswa sukses, yaitu diri kita dulu sebagai guru yang dirubah. Saya juga sebagai kepala sekolah jelas akan memfasilitasi setiap perubahan yang dilakukan oleh guru, supaya guru yang istilahnya kita seperti guru tempo dulu sudah kita ternyata di saat ini tidak seperti kita dulu
yang beberapa tahun yang lalu. Hari ini kita sebagai guru tentu banyak menunjukkan kreativitas kita sebagai guru, di mana siswa itu sekarang menjadi emas di hadapan kita. Ya. Salah satunya yang pernah disampaikan Pak Yasrin ketika kita rapat pada bulan kemarin, ada yang namanya restitusi. Ternyata salah satu poin dari apa yang menjadi guru penggerak ini, siswa itu menurut saya emas di hadapan kita. Sehingga bagaimana kita buat supaya mereka sukses, bagaimana kita buat supaya sikap dan tingkah mereka bagus, baik, bagaimana kita buat supaya model pembelajaran yang mereka terima bisa menyenangkan sama mereka dan bisa tinggal di benak mereka. Sehingga marilah kita mengikuti kegiatan ini. Prinsip saya, kita rubah dulu pada diri kita, ya. Kita rubah dulu pada diri kita. Pertama-tama kita perbaiki kehadiran kita. Kalau memang setiap harinya kita berhadapan dengan siswa-siswa itu banyak yang terlambat, tidak usah kita merasa resah, tetapi selalu kita melakukan pembinaan. Kita perbaiki sikapnya, kita perbaiki mentalnya mereka supaya dia bisa berubah. Memang berbeda kita memindahkan barang dengan kita membentuk karakter. Memindahkan barang, kalau kita sudah angkat misalnya meja ini sudah bergeser, hati kita sudah nyaman. Tetapi kita menghadapi siswa, kita merubah karakter siswa dari yang terlambat dan tidak terlambat, butuh waktu. Ya. Jadi ini butuh kesabaran bagaimana supaya siswa itu bisa mencapai yang terbaik ketika berada di lingkungan kita, ketika berada di SMP 18 Bogor. Kemudian yang kedua, melalui kesempatan ini saya ajak kepada teman-teman guru untuk mendaftar sebagai guru penggerak, karena teman-teman guru ini masih muda, kesempatannya untuk berkarya masih banyak. Saya juga kemarin coba, ternyata saya sudah tidak bisa guru penggerak. Kenapa tidak bisa? Karena usia saya ternyata 50 tahun ke atas itu harus sebagai pengajar praktik, ya, sebagai pengajar praktik. Tetapi karena banyak hambatannya, banyak kesibukan, sehingga saya juga masih mengalami kegagalan. Insya Allah tahun ini kalau masih dibuka, saya berusaha semaksimal mungkin supaya juga saya bisa bersama dengan teman-teman yang sudah duluan menjadi pengajar praktik. Saya kira mungkin itu yang dapat saya berikan pada kesempatan ini. Yang jelas semua kegiatan guru penggerak saya sangat mendukung, saya sangat mensupport, dan melalui kesempatan ini juga saya mengajak kepada semua teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, silakan mendaftar, penuhi persyaratannya, sekolah siap mendukung dan membantu. Secara pribadi saya juga mendukung teman-teman supaya bisa menjadi guru penggerak. Tidak usah takut, ayah sendiri sudah tidak tidur, kerja terus. Begitulah kita guru, ya. Guru hari ini bukan seperti yang saya katakan tadi. Kalau kemarin kita hanya berusaha mengejar kita punya bagaimana materi kita bisa selesai, tetapi hari ini siswa itu lebih duluan mendapatkan informasi perubahan ketimbang kita. Kalau kita tidak bergelut dengan, kalau kita tidak mengikuti perkembangan pendidikan hari ini. Hari ini dengan adanya Google ini, semua serba transparan, tidak ada yang disembunyi-sembunyi. Bahkan seperti yang saya sampaikan kepada siswa, hati-hati menggunakan HP Android, karena meminta yang baik dia kasih kita yang baik, kita minta yang jelek dia kasih kita yang jelek. Artinya kalau kita buka yang tawuran, yang berkelahi, pasti yang muncul berkelahi. Kalau kita minta materi pembelajaran kita, pasti dia kasih kita juga materi. Tinggal kita pilih, oh ini yang sesuai dengan materi saya. Bahkan untuk menambah referensi kita, saya kira Google sekarang itu tidak pernah dia malu-malu untuk ilmunya. Inilah
dunia pendidikan hari ini, dunia yang betul-betul mengedepankan sekarang IT untuk membantu kita sebagai pendidik, ya. Seperti itu ya, saya harapkan semangatnya semua, tolong ikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya. Semuanya sudah dikomunikasikan dengan baik oleh Pak Yasrin. Untuk itu, atas nama pimpinan SMP Negeri 18 Bawau dan seluruh staf Dewan Guru, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara pendampingan individu dengan tema visi dan prakarsa perubahan sekolah saya buka secara resmi. Demikian saya akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan dipandu oleh Bapak Guru Pengajar Praktik Narmi Boy SPD MPD. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, selamat pagi. Sesuai penyampaian dari, mohon maaf mungkin saya berdiri karena biasanya dan memang sudah diambilkan di mana-mana bahwa laki-laki itu bagus berdiri. Kalau tidak berdiri bagus juga tapi kurang. Lebih nyamannya saya juga harus berdiri. Ya, saya minta hanya sekedar kita fokus saja, kita buat dulu ice breaking, hanya melaksanakan titik fokus. Karena lokasinya kita mungkin sangat sederhana, saya hanya minta untuk kita berdiri di tempat masing-masing. Silakan Bapak Ibu kita berdiri, ya, supaya tidak tegang-tegang, karena suasana kita buka dengan ramah. Kedua, saya minta Bapak Ibu kita tunjukkan jari telunjuknya di depan kita masing-masing. Ya, hanya fokus pada apa yang saya sampaikan. Ikuti apa yang saya sampaikan. Jangan ikuti apa yang saya lakukan. Ya, Bapak Ibu silakan diputar jarinya mengikuti arah jarum jam dengan perlahan-lahan. Ya, nanti tolong Bapak Ibu perhatikan saya dan dengarkan apa yang saya sampaikan. Jangan perhatikan tegang-tegang saya atau perhatikan saya punya sikap. Lebih cepat Bapak Ibu, semakin lama lebih cepat. Ya, dipercepat, lambat lagi Bapak Ibu. Fokus ya, fokus. Cepat lagi, lambat. Fokus. Sekarang saya minta tempel Bapak Ibu, Ibu dia tempel jari telunjuknya di dagu. Oh, masih kurang fokus. Di dagu Bapak Ibu. Masih kurang fokus. Terima kasih. Masih ada yang fokus lagi. Coba kita uji lagi tingkat kefokusannya. Rupanya masih banyak yang kurang fokus. Ya, terus oh Ibu, jari telunjuknya saya minta lagi diputar, dipercepat, perlambat Bapak Ibu, berlambat, dipercepat. Nah, sekarang tempel di pipi. Wah, terima kasih para fokus semua. Alhamdulillah, terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, saya lihat semangat. Ya, kita bertepuk semangat, tapi saya lihat sudah semangat. Jadi kalaupun misalnya saya menyampaikan pagi, ya maka bertepuknya 3 kali. Coba pagi. Ya, 3 kali Bapak Ibu kita tepuk. Karena biasanya pagi itu semangatnya bagus. Pagi. Ya, 3 kali. Nah, kalau saya menyampaikan siang, maka kita bertepuk 2 kali. Biasanya siang agak lambat, laun. Ya, selamat siang. Iya, terima kasih. Kalau malam tepuknya 1 kali. Ya, selamat malam. Nah, mudah-mudahan kita fokus seterusnya seperti itu. Selamat pagi. Ya, terima kasih sudah fokus. Saya persilakan kepada calon pengajar praktik untuk mempresentasikan daripada visi dan prakarsa perubahan sekolah. Kepada Bapak, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk berbicara di depan ini. Saya mohon maaf ini saya berdiri di depan. Pertama-tama saya aturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah diberikan waktu dan kesempatan bisa berkumpul di tempat ini walaupun cuaca di luar itu dalam keadaan hujan. Namun semangat Bapak Ibu menunjukkan bahwa siap untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Tanpa pula salawat dan salam junjungan kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita ilmu sehingga kita bisa menikmati nikmatnya pendidikan dan dunia yang baik-baik dan sangat bahagia seperti saat sekarang ini. Bapak Ibu sekalian, saya berada di depan ini bukan berarti saya lebih bisa daripada Bapak Ibu, hanya karena kesempatan dan waktu sehingga saya bisa menjadi salah satu calon guru penggerak dan menampilkan dan melakukan pendampingan individu, diskusi, visi dan prakarsa perubahan sekolah. Baiklah, di depan kita sudah ada slide. Itu yang menjadi fokus pembahasannya kita. Oke, saya akan memperkenalkan diri dulu sebelum lebih lanjut masuk ke dalam pembahasan diskusi ini. Di sana ada 3 tokoh. Yang pertama Abin Patwi MSc. Beliau adalah fasilitator saya yang menjadi pendamping pada saat diskusi untuk menjalankan calon guru penggerak program-programnya. Kemudian ada saya sendiri, Yasmin SPD, calon guru penggerak Sekolah SMP Negeri 18 Lobau, dan juga Bapak Nawi Boy, SPD MPD sebagai pengajar taktik. Oke, berbicara visi dan prakarsa perubahan sekolah, mungkin dari Bapak Ibu sudah berpikir mengenai apa itu visi, sudah ada gambaran tentang visi tersebut. Sebentar kita akan diskusi lebih lanjut mengenai visi ini. Kemudian di sana di slide ada tujuan diskusi kita ini agar kita fokusnya pada tujuan tersebut. Saya langsung baca. Tujuannya yang pertama melalui diskusi, warga sekolah dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid. Yang kedua, melalui diskusi, warga sekolah dapat melihat kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi, warga sekolah dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dan segala sisinya dengan tepat. Itu akan menjadi pembahasan kita setelah ini. Selanjutnya, kemudian di sini akan kalian dipersilakan untuk menyimak suatu puisi yang dikarang oleh Insinyur Soekarno, founding fathers kita negara Republik Indonesia, yang judulnya Aku Melihat Indonesia. Untuk lebih baiknya, saya persilakan salah satu peserta untuk membacakan puisi tersebut. Saya mengundang Ibu Siska untuk membacakan puisi karya Insinyur Soekarno. Melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Riau, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai ngeliat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah yang menguning menghijau, aku
Aku tidak melihat lagi batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jika aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jika aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon digigit angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung berkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar, berteriak, "Merdeka! Merdeka! Merdeka!" Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Bapak Ibu, tadi sudah dibacakan oleh salah satu rekan kita puisi Aku Melihat Indonesia. Itu sangat luar biasa sekali. Kita tersentuh dengan bacaan yang dibawakan oleh Ibu Siska. Di sini saya yakin Bapak Ibu sudah menyimak dari video yang menyimak puisi yang sudah ditampilkan oleh Ibu Siska tadi. Saya harapkan ada 2 atau 3 orang yang bisa menyampaikan pendapat mengenai puisi tersebut. Puisi yang menggagal dibawakan Ibu siapa lagi? Ibu Siska. Nah, di puisi tadi yang kita dengar secara bersama itu ada mengandung hikmah, arti yang paling dahsyat untuk kita ketahui dengan judul Aku Melihat Indonesia. Saya minta mungkin kesediaannya dari Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan apa yang tersirat di dalam puisi itu. Ayo silakan, siapa? Iya, terima kasih. Terima kasih. Saya menanggapinya dengan pikiran saya sendiri. Saya menanggapinya Indonesia ini berbeda-beda, beragam, tapi pemerintah mengayomi semua masyarakatnya. Kita sebagai guru di sekolah, walaupun latar belakang siswanya kita berbeda-beda, suku, agama, rasnya, tapi kita sebagai guru kita harus mengayominya dan memahami latar belakangnya. Terima kasih. Terima kasih. Itu berikan tepuk tangan dan aplaus. Mungkin ada lagi Bapak Ibu sekalian, bapaknya tadi Ibu harus tidak kalah penting dari Bapak. Ya pun Bapak, kita harus maju ke depan karena kita punya mic, rupanya ada tali-talinya.
Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Satu kesyukuran sebenarnya kita punya seorang Bapak Insinyur Soekarno. Karena memang Insinyur Soekarno itu punya prinsip, punya ide dan gagasan yang luar biasa. Bahkan ide-ide dan pikiran-pikirannya diakui oleh dunia. Menyimak dari puisi yang ada, aku melihat Indonesia. Ini adalah satu gambaran pribadi seorang penyair yang menunjukkan bahwa mari kita bersama-sama membangkitkan satu semangat bahwa Indonesia ini harus kita bangun, dan bukan siapa yang bangun, tetapi adalah orang Indonesia sendiri. Ya, jangan kita menunggu orang lain, tetapi marilah kita orang Indonesia yang membangunnya. Dengan apa? Salah satunya adalah yang disampaikan melalui puisi ini bahwa satu kata, mari kita bersatu, mari kita membangun persatuan dan kesatuan dengan mengesampingkan segala perbedaan yang ada di negara Indonesia, mulai dari perbedaan suku, perbedaan daerah, perbedaan agama, dan perbedaan adat istiadat yang ada. Dengan tiada lain, cuma satu, mari kita berbuat untuk Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah menyampaikan yang kita simak tadi. Itu semua benar. Kalau dalam dunia pendidikan, ya kita punya anak-anak itu ada yang dari Batulo, dari Bure, dari Palatiga, itu adalah mereka siswa, tetap siswa. Begitu juga kita dari mana saja, ya kita tetap guru. Apa yang kita kedepankan adalah keberhasilan mereka. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Kami persilakan kepada guru penggerak. Berapa orang tadi yang sudah menyampaikan pendapatnya? Sudah 2, oke. Masih ada yang terakhir? Satu lagi? Oke, saya kira 2 orang sudah cukup. Kita lanjut. Saya kira kita tetap semangat mengikuti kegiatan ini. Ini adalah video yang bisa silakan kalian buat di YouTube.
luar biasa Bapak Ibu, itu merupakan salah satu perjuangan. Dari video yang kita simak bersama tadi itu mengandung banyak makna, tetapi yang bisa menyimpulkan makna dari video itu lagi-lagi saya persilakan untuk Bapak dan Ibu. Tadi yang menjawab itu atau memberikan tadi itu sebelah kanan, saya minta sebelah kiri, pasti bisa. Saya biasanya suka yang di tengah. Ya, saya persilakan kepada Ibu yang di tengah untuk menyampaikan apa yang disimak tadi. Baik Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Datang memberikan pendapat saya tentang video tadi, yaitu tentang bagaimana perjuangan berjuang untuk mencapai apa yang diinginkannya. Tetapi dia selalu gagal dalam mencapai karena ada sesuatu yang selalu ada rintangan yang menghambatnya. Jadi sebagai seorang pejuang kita harus mendapatkan semangat untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Bagaimana caranya itu kita harus berusaha sekuat mungkin bagaimana cara untuk menyelesaikan sebuah tujuan yang ingin kita dapatkan. Terima kasih. Luar biasa, pasti bisa. Mungkin bisa kameramen bisa membantu untuk mendeskripsikan apa yang kita nonton tadi, bisa? Iya, pasti bisa. Bisa? Oh ya, belum, masih fokus ke kameramen. Lagi satu, saya minta yang di tengah tadi menurut tadi mungkin yang baca puisi pasti bisa menyimaknya. Ya, tadi sudah dia baca, sekarang dia coba memberikan video yang ditonton. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya menilai dengan tentang video tadi, memang angin awalnya itu mendaki, ini seekor beruang ini mendaki untuk mencapai puncak yang dia inginkan. Namun ada saja halangan. Dengan berbagai cara, halangan yang tadi dia tidak akan ulangi lagi. Dia mencoba cara yang baru. Namun ketika tiba di atas, dia jatuh. Tetapi sebenarnya bukan kekalahan dia jatuh, tetapi sebenarnya itu sebuah kemenangan. Dia telah menjatuhkan sebuah gunung es. Ya, terima kasih. Oke, mungkin ada lagi satu orang lagi yang bisa memberikan tanggapan? Ya, oh ya paling. Oh siap, ya. Bisa? Salah satu dari kalian. Oke, silakan Ibu. Silakan. Mungkin bisa menceritakan? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari video tadi, saya dapat mengingat bahwa tetaplah berusaha meskipun pada akhirnya selalu gagal. Mungkin itu saja, Pak. Jadi Dewan tadi sudah berusaha melakukan yang terbaik dan peserta sudah juga memberikan, rekan guru sudah memberikan komentar tentang Dewan ini. Di sini Dewan tadi berusaha untuk menggapai cita-citanya. Kalau kita beranalogikan kita sebagai manusia atau sebagai guru dan kita berada di sekolah, kita melihat kemampuan apa yang kita punya untuk mendidik anak kita. Di sana anak-anak yang ada di sekolah sudah mempunyai semua kecerdasan sumber daya manusia, akal dan pikiran. Mereka juga sudah mempunyai pengalaman dari rumah, dari lingkungan tempat tinggalnya ataupun dari pertemanan mereka. Di sini kita coba menggali mereka, mengangkat kembali untuk meningkatkan sumber daya apa yang ada dalam diri mereka tersebut. Jadi posisi kita sebagai guru, kita menginginkan sesuatu untuk kita mendorong mereka menjadi lebih baik lagi. Biarkan potensinya berkembang dengan bantuan kita guru-guru yang ada di sekolah.
Atau mungkin dari Brigadier Patik bisa menambahkan mengenai tanggapan tentang dewan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Saya diminta tanggapan. Jadi sesuatu hal saya hanya hubungkan dengan aktivitas pembelajaran kita. Nah, seorang beruang diumpamakan seorang guru, seekor beruang diumpamakan seorang guru melaksanakan sesuatu kegiatan itu membutuhkan pengorbanan. Untuk menjadikan diri kita supaya bisa, itu untuk mengembangkan diri kita supaya bisa, berbagai macam cara diperbolehkan. Ketika kita gagal satu, naik ke lemari, kemudian jatuh, jangan anggap itu merupakan kegagalan, tapi itu merupakan salah satu ujian, cobaan bahwa kita masih kurang. Nah, setelah kita lakukan sesuatu, tadi kita tetap akan sampai pada tujuan. Allah itu maha adil, ketika kita berusaha, kita akan sampai. Walaupun itu harapan kita sirna, tetapi kita menunjukkan satu perjuangan. Di hadapan kita banyak siswa, tetapi siswa itu bermacam-macam karakternya, kita berbagai macam cara untuk mencarikan supaya mereka sukses di atas. Yang walaupun kita pada akhirnya tidak dihargai oleh siswa kita, mereka setelah jadi, tapi kita sudah jadikan mereka. Terima kasih. Tepuk tangan buat saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya baik, sekarang mungkin sekalian, mengingat waktu kita tetap berjalan, jadi mungkin Pak kita lanjut, dipersilakan. Kita lanjut. Visi dan prakarsa perubahan sekolah. Mengenai judul ini, kita akan merancang suatu visi yang ada di sekolah kita SMP Negeri 18 Bau, sehingga bisa lebih mengarah mendukung kepada pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Di sini kita lihat visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap yang pada kanvas yang masih kosong. Jadi kita mengisi sesuatu yang kosong itu. Lalu visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Ini kita bisa beranggapan bahwa visi itu termasuk cita-cita dan impian serta mimpi. Visi sekolah, harapan dan cita-cita seluruh warga sekolah disusun oleh para stakeholder. Para stakeholder ini yang merupakan panitia dari keseluruhan perwakilan yang ada di sekolah, seperti kepala sekolah, guru, karyawan, dan komite sekolah. Di sini mereka beliau-beliau tersebut yang akan menyusun bagaimana menjadi visi sekolah ke depannya. Kemudian dengan keberadaan kita di sini, kita tidak merubah serta-merta visi sekolah tersebut, karena visi sekolah tersebut dibuat dengan proses yang panjang dan secara otomatis kita hanya membandingkan apakah visi yang ada di sekolah kita sudah tepat pada berpihak kepada siswa. Kita lanjut. Di sini contoh visi yang saya buat sebelumnya, karena sebelumnya saya sudah mengikuti program calon guru penggerak ini. Saya mencoba menyusun visi dan ini akan menjadi contoh untuk visi yang ada, mewujudkan generasi bangsa yang mampu bersaing dalam hal akademik, non akademik, beriman dan moral, mandiri dan kebinekaan global berdasarkan filosofi Pancasila. Filosofi Pancasila itu sudah ada dalam gambar yang terdiri dari 5 bagian. Di situ kita bisa lihat dari gambar tersebut. Oke, saya lanjut. Kalimat perumpama. Bapak Ibu sekalian, sebentar saya akan mempersilakan kepada Bapak Ibu untuk mengisi kalimat perumpama yang ada di depan. Misalnya kita memimpikan murid yang titik-titik yang bagaimana. Lalu kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Di sini kita akan mengisi, misalnya kita memimpikan murid yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sebentar saya mengisikan itu, kita percaya bahwa murid adalah, sekarang ibu yang akan isi sendiri, saya akan membagikan stick note. Saya harap
Ibu dan Bapak bisa menyiapkan pulpennya. Iya, baik Bapak Ibu, sekedar saya menggambarkan sambil berjalan ya stick note yang akan dibagikan. Jadi Bapak Ibu, kita berada di sini itu kita akan merumuskan satu visi yang berpihak pada siswa dengan runutan kalimat terumpang. Jadi kalimat terumpang ini yang kita tulis adalah cita-cita untuk murid. Nah, kita sebagai Bapak Ibu, kita akan menulis kalimat terumpang menjawabnya dengan cita-cita untuk murid. Jadi setelah itu kita akan rumuskan ini, satukan rangkai kalimat terumpang ini akan menjadi satu visi yang berpihak pada siswa. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi silakan, mungkin saya minta untuk menuliskan menjawab daripada kalimat terumpang ini. Setelah itu Bapak Ibu nanti kita tempelnya Pak? Iya, ditempelnya di sini sekaligus menyampaikan apa yang kita sudah tulis tadi. Ya, silakan Bapak Ibu. Yang nomor pertama saja dulu, kita mimpikan murid yang misalkan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ada dulu yang pertama, kita mimpikan murid yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu contoh. Dan saya yakin Bapak Ibu mempunyai pemikiran yang berbeda dan yang lebih bagus lagi. Bapak Ibu, supaya menghemat kita punya kertas stick note, jadi satu lembar kita bisa menjawab 2 nomor kalimat terumpang. Jadi pertama dan kedua, 1 dan 2 yang kita bisa jawab sekarang. Nanti setelah itu Bapak Ibu silakan ditempel lalu disampaikan lewat mic, supaya sebentar nanti kita saat mau merangkai kalimat satu visi itu kita bisa sudah mendengarkan, sudah menyimak dan menulisnya, sehingga gampang untuk kita menarik satu rumusan kalimat terumpang sebagai visi. Ya, silakan Bapak Ibu. Nomor 1 kalimat terumpang pertama dan kedua dulu. Sudah mungkin Bapak Ibu silakan ditempelkan sendiri. Ada yang sudah selesai? Yang seperti apa? Yang sudah selesai untuk nomor 1, kita mimpikan murid yang ikuti. Oke. Mungkin silakan Ibu bacakan satu-satu dulu. Bacakan apa yang ditulis tersebut. Silakan maju ke depan Ibu. Ya, terima kasih. Kalimat terumpang cita-cita untuk murid, kita menyempikan murid yang beramal, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, saja mungkin ya, silakan. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah generasi yang memiliki kecerdasan, potensi yang bisa dikembangkan di sekolah. Oke. Jadi silakan tempel depan Ibu di sini. Satu orang lagi silakan. Ayo, pasti bisa. Iya. Ibu Tika. Oke, silakan Ibu Tika. Iya, boleh. Walaupun stiker-stiker itu tidak apa-apa, karena itu sesuai apa yang kita harapkan. Oke, baik Bapak Ibu, silakan waktunya dipercepat. Biar singkat, yang penting pasti. Divisi itu singkat tapi padat pemaknaannya. Ya, mungkin disampaikan bagaimana? Ya, itu yang sama itu yang kita cari. Nanti kita satu visi. Oke, kalimat terumpang di sini yang pertama kita memimpikan murid yang patuh kepada agama, berakhlak, sopan, dan saling menghargai satu sama lain.
Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa kita. Ayo yang lain mana? Tadi sudah dua, rupanya mimpi kita itu sama. Ya, pertama yang berakhlak dan beriman serta bertakwa. Kemudian kita percaya bahwa murid itu adalah generasi yang memiliki kecerdasan. Kemudian generasi penerus bangsa dan beragama, sopan dan saling menghargai. Ayo, masih ada yang sudah? Wah, sebelah kiri ini harusnya jangan kalah dengan yang kanan. Cukup kita kalah dengan banyaknya. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama, kita memimpikan murid yang sopan, beretika, disiplin, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah aset atau pemuda-pemudi untuk masa depan yang lebih baik untuk bangsa. Kita memimpikan murid yang sopan, beretika, disiplin, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ayo yang sudah, jangan malu-malu, hanya ditempel saja. Apa yang dituliskan disampaikan kepada teman-teman kita supaya mereka mengetahui juga. Ya, masih ada? Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi, kita pindah. Terima kasih kepada yang ketiganya. Mudah-mudahan kalimat rumpang ke-3 dan ke-4, ya Bapak Ibu yang belum bisa berkontribusi untuk memberikan. Ya, kita pindah mungkin Pak di kalimat rumpang berikutnya, ya. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan menuliskan lagi di lembaran kertas, atau mungkin yang tadi ditempel saja Bapak Ibu yang sudah dijawab kalimat rumpang pertama dan kedua. Ya, kami persilakan untuk datang menempelnya. Ya, ayo silakan, atau kami bantu, mungkin kami tempelkan, bisa? Saya pikir Bapak Ibu teguh untuk kita berjalan dan berdiri lagi bersama kami. Ya, silakan Bapak Ibu ditempel untuk persiapan kita menjawab kalimat rumpang yang ketiga dan keempat. Ya, silakan di sini. Nanti kita perluas dia punya lokasi. Wah, ini kursi terganggu lagi. Ya, tapi kursi bukan mengganggu, tapi dia hanya mendukung aktivitas kita. Nah, baik. Nah, itu. Nah, sekarang Bapak Ibu kita menjawab lagi kalimat rumpang yang ketiga dan keempat di kertas yang berbeda mungkin Pak ya? Iya, di kertas yang berbeda warnanya. Nah, yang ketiga ini Bapak Ibu dia sampaikan di sekolah kita mengutamakan apa? Nah, itu tapi ini ya cita-cita untuk murid para siswa, jangan untuk kita. Ya, para siswa maksudnya. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa bagaimana, ya pasti ada di benak pikiran Bapak Ibu yang hebat-hebat. Ayo, semakin cepat semakin bagus, cerdas, tangkas dan cakep, juga cakep, cantik. Begitu ya? Iya. Di sekolah kita mengutamakan apa? Ya, bagi yang sudah, oke, silakan. Sekaligus mungkin disampaikan. Silakan dibaca dulu, Ibu. Kalimat rumpang cita-cita untuk murid yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan siswa, guru yang disiplin waktu, dan untuk siswa taat pada aturan dan kebersihan sekolah. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa
di sekolah memiliki tata tertib dan aturan yang harus dipatuhi oleh semua pihak sekolah, termasuk siswa. Iya, baik. Terima kasih. Berikan tepuk tangan yang perdana. Biasanya pertama itu orang hebat, tidak sembarang karena kadang malu-malu. Ini dia tamu. Ya, baik Bapak Ibu. Yang kedua, ayo di sebelah kiri saya sepertinya ini semangat, tapi belum diberikan kesempatan. Sekarang saya berikan kesempatan. Ayo Ibu. Ya, ternyata Ibu saya. Nanti saya bawakan mic Ibu. Ya, silakan Ibu. Ya, masih. Ya, kita masih pada bagian untuk menjawab kalimat rumpang yang ketiga dan keempat. Di sekolah kita mengutamakan siswa seperti apa. Kemudian, ya seharusnya ini slide-nya 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa bagaimana. Ya, oke, silakan Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Lihat ke sini Bu Leni. Lihat ke sini. Kamera. Nomor 3, di sekolah kita harus mengutamakan siswa yang sopan, disiplin, patuh pada peraturan sekolah. Ya, bisa. Yang keempat surat? Belum, oke. Ada surat-suratnya yang keempat? Ada yang ketiga? Pada Sri, oke, silakan pada Sri. Yang ketiga? Oke, boleh. Awalnya yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, jadi jawaban yang saya kasih, perubahan sikap dan mental kepada siswa. Kemudian yang keempatnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sekolah tentu ada perbedaan-perbedaan yang perlu kita samakan, kita punya persepsi. Kira itu saja. Silakan ditempel Pak. Silakan untuk Bapak. Masih ada lagi yang ketiga dan keempat. Oh iya, di sekolah kita mengutamakan Oke, Ibu Tika, silakan. Untuk kalimat ringtone yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter dan taat pada tata tertib sekolah. Yang berkarakter dan mengikuti tata tertib di sekolah. Oke, yang keempat, bisa keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sekolah murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka itu harus mendapatkan pendidikan yang ilmu yang bermanfaat, pengajar yang layak untuk mereka dan mempunyai budi pekerti. Kita lanjut saja mungkin Pak. Yang kelima. Iya, baik Bapak Ibu. Selamat pagi. Wah, rupanya kosennya mulai hilang karena memang saya lihat sepertinya terlalu tegang suasananya sehingga memikirkan kalimat rumpang itu sangat sulit. Sesungguhnya tidak. Ya, saya ulang, selamat pagi. Ya, tepuk tangannya 3 kali supaya kita sepakat. Tadi kan kita sudah sepakat. Kalau selamat pagi, tepuk tangannya berapa kali Bapak Ibu? 3. Terima kasih. Kalau malam? Nah, terima kasih. Saya ulang, selamat siang. Ya, Bapak Ibu sekalian, secepatnya mungkin ini kita punya waktu terus berjalan. Kita pindah ke kalimat rumpang yang kelima. Nah, lagi-lagi stick note-nya masih ada Bapak Ibu? Oh ya, nah, kalau belum ada, kalau sudah tidak ada lagi nanti kita tambah. Nah, silakan Bapak Ibu menuliskan kalimat rumpang cita-cita untuk murid yang kelima. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa itu?
Kemudian yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa bagaimana. Ayo silakan Bapak Ibu. Bagi yang sudah silakan kita tempel. Nah ini saya lihat yang menempel saja, nanti kami bantu saja Bapak Ibu. Ya silakan. Terima kasih. Untuk kalimat rumpang yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin bahwa kita bisa mengembangkan potensi yang dimiliki, potensi dan cita-cita yang dimiliki oleh siswa. Kita warga di sekolah ini yakin bahwa kita bisa mengembangkan potensi dan cita-cita yang dimiliki oleh siswa. Yang kelima, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa di sekolah ada aturan yang mengikat. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan yang kelima, kita warga sekolah paham bahwa ada aturan yang mengikat. Oh, nomor 6. Oke, nomor 6 ternyata. Ya, mungkin ada lagi Bapak Ibu, baru satu kita. Yang lihat ini tertempel ini baru 13. Ya. Sementara seharusnya kita ada 10, sekitar 30. Ayo, kalimat rumpang yang kelima dan keenam, ada yang punya pendapat yang gemilang, dipersilakan Bapak Ibu. Ya, kita dan warga di sekolah. Nah, berarti ada guru, ada tata usaha, ada kepala sekolah, ada siswa, ya stakeholder sekolah. Ayo, yang sudah cepat baru satu, pasti bisa Bapak Ibu. Ya, apa masih ada yang bisa meluangkan waktunya untuk datang menempel sekaligus menyampaikan suaranya? Rindu saya dengan suaranya kita semua ini. Ya, silakan disampaikan dulu kepada teman-teman kita. Baik, yang pertama, kita warga di sekolah ini yakin bahwa kita bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Kedua, kita dan warga sekolah ini paham bahwa ada tata tertib dan tujuan yang akan kita capai. Terima kasih. Ya, ternyata idenya cukup gemilang. Tapi saya tadi sebelum dengar tepuk tangannya. Ayo kita berikan aplaus. Terima kasih. Yang ketiga, silakan. Baru 2, rupanya semakin tinggi nomornya. Ini kita semakin ragu untuk datang menyampaikan. Tapi tidak. Ayo Pak. Ya, sekarang terima kasih buat Bapak. Mungkin kita sampaikan kepada teman-teman Pak. Ya, kata rumpang yang kelima, kita warga di sekolah ini paham bahwa kita pasti bisa berubah dari kurang baik mungkin akan menjadi baik, dari tidak bisa menjadi bisa. Kemudian kata rumpang yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa masa depan bangsa ada pada generasi muda, terutama siswa. Tadi sudah terisi kalimat rumpang dan diwakili oleh teman-teman kita. Mungkin bisa langsung tempel saja karena sudah ada yang wakili tadi yang baca. Dan bisa langsung tempel saja. Oke, silakan tempel. Ya, Bapak Ibu yang kalimat rumpangnya yang belum sempat dibacakan, tolong ditempel supaya lebih ramai lagi berwarna-warni yang ada di depan kita. Ayo Bapak Ibu bisa tempel sendiri ya. Kalau tidak nanti kami bantu untuk menempelnya.
tapi yakin bisa menempel sendiri karena sudah ada perekatnya dan terus kayak perangko. Kalau dulu dikenal dengan perangko. Jadi kalau pertemanan terus menempel kayak perangko, berarti akan terkemas sebuah surat yang tersirat di dalamnya. Iya, baik Bapak Ibu sekalian, dari sekian banyak kalimat rumpang yang kita sudah jawab dan kita sudah tuliskan serta kita dengar bersama, maka tiba saatnya untuk merangkai, merumuskan dalam satu kalimat yang disebut dengan visi. Ya, mungkin saya berikan waktu 2 menit untuk mereview ingatan kita kepada kalimat rumpang tadi yang dijawab, kemudian kita rangkai untuk menjadikan satu visi kita hari ini. Itu yang kita coba cetuskan. Ya, mungkin dari Pak Yasri bisa sudah merangkai. Ya, supaya kita rumuskan dari teman-teman. Tadi kan kita sudah menulisnya, sudah mendengarkan beberapa masukan setiap kalimat rumpangnya. Ya, kemudian sekarang giliran kita untuk merumuskan itu. Kita rangkai kalimat rumpang itu, cita-cita untuk murid. Nah, kita jadikan visi hari ini atau hasil daripada diskusi kita hari ini. Ya, silakan Bapak Ibu dirumuskan. Tadi kan kita sudah dengar, kita sudah lihat, kita sudah menulis, bahkan kita sudah membacanya juga. Ya, ada tadi yang menulis berpikiran global. Wah, sepertinya tidak ada. Ya, kenapa Pak kalau juga terbesit berglobal, nanti kita simak bersama. Lanjut Pak, lanjut. Dan melihat kepada lingkungan. Ada tadi lingkungan ya, beriman dan bertakwa untuk generasi memiliki kecerdasan, yang beragama, sopan, menghargai, kemudian jadi penerus bangsa, kemudian sopan dalam berdisiplin, aset untuk masa depan, mengutamakan siswa, guru, disiplin, waktu, taat terhadap aturan, kemudian tata tertib dipatuhi. Nah, Bapak Ibu, fungsinya kita diskusikan ini kalau misalnya ya sebagai aset, kalau misalnya ada hal yang tersirat, wah mati lampu Bapak Ibu. Tidak apa-apa. Bangsa, pendidikan berbagai bentuk kepada kita, berakhlak, berilmu, dan menjadi anak bangsa. Iya. Apa dia? Bangsa sebagai saling mengembangkan prestasi dan cita-cita siswa, paham ada aturan. Kemudian yang kelima, yakin kita bisa bersaing,
kemudian tata tertib merupakan tujuan kita, perubahan dari tidak baik menjadi baik, dari tidak tahu menjadi tahu, kemudian sebagai masa depan bangsa, berada pada generasi muda, kemudian mewujudkan murid yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mewujudkan generasi bangsa yang mampu bersaing dalam akademik dan non akademik, beriman dan moral, mandiri dan kepentingan global berdasarkan filosofi Pancasila. Ya, Bapak Ibu, silakan kita melihat visi yang kita rumuskan, mewujudkan murid-murid Gimana ya maksudnya? Mewujudkan generasi. Oh ya. Generasi bangsa Generasi. yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu bersaing dalam hal akademik dan non akademik, terutama yang sudah bertakwa kepada Tuhan. Generasi penerus. Bangsa Generasi bangsa yang bertakwa yang bertakwa bukan Pancasila bertakwa lalu bertakwa kepada Tuhan, bertakwa ya. Berakhlak dan berilmu dan berbudaya. Budaya serta mampu bersaing dalam hal akademik dan bersaing. Yang mana akademik ini? Itu, oke. Berdasarkan filosofi Pancasila. Berdasarkan Pancasila. Jadikan generasi bangsa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak dan berbudaya, serta mampu bersaing dalam akademik dan non akademik, dan kebinekaan global berdasarkan visi Pancasila. Ya, Bapak Ibu, mungkin ini belum final, kita coba simak baik-baik. Mewujudkan generasi bangsa yang bertakwa. Nah, di sini generasi bangsa itu banyak. Ya, kalau saya saran sebaiknya siswa atau murid, karena kita mewujudkan mereka berarti orang yang di luar ketika masuk, ya kita harus wujudkan juga pekerjaan kita berat.
Ya, yang kita wujudkan adalah siswa. Ya, maka sebaiknya kalau saya di sana, ya karena kita dalam satu diskusi kita harus bersama. Kemudian berakhlak dan berbudaya. Apakah orang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu tidak berakhlak? Tidak double ya? Artinya penerapannya. Iya, lebih spesifik. Nah, berarti kalau bertakwa kepada Tuhan, orang yang bertakwa kepada Tuhan Maha Esa itu belum tentu dia berakhlak. Nah, nanti berakhlak, kemudian berbudaya. Ya, akhlak berbeda, kemudian budaya, serta mampu bersaing dalam lingkup akademik dan non akademik. Kebinekaan global berdasarkan dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, secara keseluruhannya. Dan yang kita cerdaskan ini generasi bangsa, ya, atau nah, saya harus, kalau saya saran siswa, jangan generasi bangsa. Ya, mewujudkan siswa atau murid, ya, mewujudkan murid. Ya, murid saja, jangan murid-murid karena double. Mewujudkan murid yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, karena mereka itu juga generasi, ya, maksud tetapi secara spesifik lingkup murid ya yang kita cerdaskan itu siswa, bukan generasi bangsa, hanya bagian daripada ya generasi bangsa itu biar apa namanya gelandangan sana ketika dia datang di sini ya kalau boleh kita ciptakan itu ya tidak apa-apa. Nah, supaya lebih spesifik karena guru itu hanya mendidik anak didik, menuntun anak didik. Ya, mewujudkan murid yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak dan berbudaya, serta mampu bersaing dalam lingkup akademik dan non akademik. Kebinekaan global berdasarkan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi kebinekaan global itu dia secara keseluruhan mampu bersaing secara internasional. Jadi kita berada di dunia, bukan cuma hanya di Indonesia. Jadi kita mendunia, sehingga ada istilah kebinekaan global. Kita mampu bersaing dengan negara-negara luar. Maksudnya siswa-siswa kita itu bukan cuma ada di bersaing mampu di antara secara lokal, tapi mereka bisa mampu bersaing dengan negara lain. Nah, ini menjadi visi yang kita buat dan kita akan ajukan sebagai salah satu visi, menjadi salah satu visi pembanding kepada sekolah SMP Negeri Bagus Bau. Sebentar ini kita akan bandingkan dengan visi yang ada pada sekolah ini. Kita lanjut ke next berikutnya. Ya, baik, tadi CGP-nya Pak Esrin akan lanjut dalam kegiatan dalam slide berikutnya untuk merumuskan untuk membandingkan atau menyelaraskan antara visi yang kita rumus dan Dengan visi yang ada sekolah kita sebelumnya. ya. Sekarang Bapak Ibu, saya menanyakan kembali kepada kita, apa ini kita yang rumusan dari kalimat terumpang tadi, apa ini kita setujui? Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, halo. Ya, Bapak Ibu, kita bisa setuju yang kita visi ini kita. Ya, mungkin ada masukan? Ya, saya persilakan. Jadi kita belum sampai ya, kita belum bisa bandingkan. Nanti kita sudah setuju semua, baru kita lihat. Terima kasih. Mungkin sekedar saran saja saya ini mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi setelah dirumuskan tadi visinya mewujudkan murid yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak dan berbudaya, serta mampu bersaing dalam lingkup akademik dan non akademik.
berkebinekaan global berdasarkan dimensi profil pelajar Pancasila. Artinya dari segi bahasa mungkin sudah lebih bagus, tetapi menurut saya mungkin kata berkebinekaan dihilangkan saja supaya tidak terlampau panjang, karena kata berkebinekaan itu sudah termasuk di dalam berakhlak dan berbudaya. Orang yang dalam kehidupan budayanya bagus, dia akan menerima segala perbedaan apa yang ada, baik itu dalam lingkungan bangsa dan negara kita maupun dalam kemampuan untuk menyesuaikan dengan budaya-budaya asing, sehingga segala perbedaan itu sudah tercakup di berakhlak dan berbudaya nyata. Tidak perlu lagi pakai kata berkebinekaan tadi. Mungkin sekedar saran supaya tidak terlampau panjang kata-katanya. Terima kasih, tepuk tangan buat Bapak kita. Nah, ini hikmah daripada kita berdiskusi. Satu pikiran, satu orang, 10 orang, berarti 10 pikiran, menyatukan menjadi satu. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa menghilangkan kebinekaan. Nah, mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu sekalian? Ya, mungkin ada? Ya, pengawasan kita tulis di bagian mana? Berwawasan global berdasarkan dimensi. Tidak. Tadi Bapak sudah menyarankan ada kebinekaan. Kebinekaan itu beliau menggambarkan bahwa dia sudah pasti memiliki akhlak, budaya, dan mampu bersaing akademik dan non akademik. Nah, wawasan global itu juga luas seperti itu. Tadi sarannya Bapak, saya hanya menyimak. Nah, ketika kita tulis lagi berwawasan, ya itu akan timpang tindih. Kan global itu sudah secara keseluruhan mungkin Bapak Ibu ya. Ya, saya kembali lagi, bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada masukan, silakan sebelum kita setujui secara bersama dan kita jadikan rumusan. Diskusi kita hari ini adalah yang seperti ditempel ditayangkan di slide. Ya, silakan. Bagian mana itu yang mau ditempel? Iya, berwawasan ya, akademik, berwawasan global berdasarkan dimensi profil pelajar Pancasila. Iya. Nah, sekali lagi kita setuju, kalau saya sudah setuju. Ya, sekali lagi, tapi sayang suara kita agak terpendam, hanya melihat saja. Saya ingin suaranya yang menggelegar. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Nah, tepuk tangan menandakan kita setuju. Nah, berarti ini seperti penyampaiannya Pak Yasrin, kita bungkus ya. Iya, terima kasih. Dengan tepuk tangan kita tadi itu sudah menandakan daripada resmi bahwa hasil diskusi kita untuk merangkai dalam satu kalimat terdepan sudah tercetus. Ya, baik, saya kembalikan kepada Pak Yasrin untuk melaksanakan lanjutan dari kegiatan kita. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini kita akan membandingkan yang kita sudah buat ini dengan visi sekolah. Kita lihat apakah visi sekolah yang sudah dibuat sebelumnya ini sudah berpihak kepada murid atau belum. Oke. Nah, di sebelah ini adalah visi sekolah, memiliki sumber daya manusia yang berbudaya, berakhlak, mulia, kreatif, dan berprestasi global. Yang ini akan kita ganti, kita akan kosongkan dengan visi yang kita sarankan tadi. Oke, kita gantikan dulu. Di sini kita bisa melihat perbandingan antara visi sekolah kita SMP Negeri 18 Bau, yaitu memiliki sumber daya manusia yang berbudaya dan akhlak mulia, kreatif, dan prestasi global. Nah,
kita akan melihat apakah kita punya visi sebelumnya sudah berpihak kepada murid, memiliki sumber daya manusia yang berbudaya, berakhlak mulia, ada. Kita ulang, memiliki sumber daya manusia yang berbudaya, ada. Oke. Berakhlak mulia, oke, sudah termasuk kreatif. Nah, kreatif sudah termasuk mampu mampu bersaing dan berprestasi global. Nah, itu terbalik. Ya, terbalik. Sudah termasuk berwawasan global. Nah, visi dari sekolah SMP Negeri 18 Surabaya ini bisa saja kita akan ganti. Bisa saja ini hanya menjadi pengajuan apakah nanti menjadi alternatif sebagai visi berikutnya. Namun visi yang sudah dibuat sebelumnya ini kita tidak sebentar langsung kita rubah begitu saja karena prosesnya panjang, harus membutuhkan rapat yang membutuhkan stakeholder yang sudah dipilih sebagai panitia pembuatan visi sekolah. Harusnya visi itu memang harus singkat. Visi itu singkat sehingga bisa melekat dan menjadi jadwal sekolah. Kalau panjang itu misi yang panjang sebagai penjelasan dari visi yang ada. Iya. Jadi kita hanya melihat seperti itu. Saya kira kita bisa lagi saja visi yang kita sudah buat ini kita simpan. Nanti pada saat perancangan visi sekolah untuk diperbarui bisa kita ajukan untuk diganti. Oke, kita next berikutnya. Oke. Di sini ada inisiatif prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Jadi di situ ada yang akan kita jawab, akan kita sebar juga signal, kita bisa isi misalnya apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Jadi saya berikan contoh. Guru harus tepat waktu datang ke sekolah, disiplin waktu. Jangan cuma hanya siswa, kalau siswa terlambat, siswa dukung. Harusnya juga guru ikut diberikan sanksi. Kita adalah contoh. Kemudian apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Jadi di sini bisa saja untuk jawaban nomor 2 itu kita adakan rapat komite sekolah. Jadi rapat antara guru-guru dan orang tua sekolah yang menjadi dipilih sebagai komite sekolah. Di sana akan kita bahas mengenai apa nantinya sekolah ini ke depannya dan menjadi langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Itu adalah salah satu contoh. Contoh lainnya adalah sekolah mengundang orang tua siswa untuk mengadakan rapat kelas bersama wali kelas dan juga siswa itu sendiri. Itu menjadi salah satu contoh. Yang berikutnya adalah apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan perubahan ini. Jadi yang tadi adalah langkah-langkah secara ajaran atau impian cita-cita. Di sini adalah yang langkah konkret. Langkah konkretnya itu misalnya kita mengundang orang tua siswa akan memberikan inspirasi di kelas, kelas. Itu menjadi langkah-langkah konkret. Yang lainnya adalah kita mengundang instansi tertentu untuk memberikan pembelajaran atau pemahaman mengenai hal-hal tertentu seperti yang ada pemahaman bahaya narkoba. Di sini kita bisa mengundang
pimpinan BNN atau yang berhubungan dengan kepolisian tentang narkoba tersebut. Nah, sekarang saya memberikan waktu kepada rekan-rekan guru untuk mengisi nomor 1 dulu. Apa inisiatif perubahan yang dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Oke, saya bagikan stick note atau kalian bisa memakai stick note yang sudah ada terbagi tadi. Silakan dibagi. Oke, diopor stick note-nya. Jadi yang kita jawab adalah yang nomor 1, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Ini yang berhubungan dengan kedisiplinan, misalnya guru harus mengikuti membaca yasinan setiap hari Jumat. Semua guru ini hanya contoh. Yang nomor 1, inisiatif yang kita lakukan adalah semuanya guru yang ada di sekolah mengikuti yasinan setiap hari Jumat. Ada juga yang lain, semua warga sekolah harus mengikuti senam pagi. Misalnya, itu hanya contoh, mungkin masih ada dari guru yang lain memberikan masukan yang lain. Silakan. Kalau sudah ada yang selesai, mungkin bisa langsung dibacakan saja. Jadi tidak usah kita tempel karena sudah cukup itu stick note-nya di depan. Ada yang bisa? Oke, silakan nomor 1. Oke, silakan. Ya, terima kasih untuk inisiatif perubahan yang dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Maka kita guru dan siswa harus sama-sama disiplin waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam berpakaian, disiplin dalam hal semua yang ada dalam sekolah. Jadi sudah dijawab tadi untuk yang nomor 1, melakukan atau menjalankan semua kedisiplinan yang ada di sekolah. Mungkin masih ada lagi yang bisa berikan masukan sebelum ini, mungkin Pak Dapri sebelum berubah. Yang kedua. Kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, serta kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Kolaborasi yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah, yaitu dengan adanya aturan yang dibuat, dan apabila masih ada siswa yang melakukan hal tersebut seperti siswa yang bermasalah, mungkin kita bisa berkolaborasi dengan orang tuanya agar mereka bisa mengetahui keadaan siswa anak mereka di sekolah. Seperti siswa yang bermasalah, berkolaborasi dengan wali kelas dan orang tua. Ini disambung sama orang tua. Jadi ada yang lain? Atau kita lanjut yang tadi apa yang kedua ya? Yang ketiga sekarang. Sudah tadi yang kedua tadi? Iya, sudah. Sudah yang kedua? Oke, yang ketiga. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan perubahan ini? Nah, langkah-langkahnya mungkin ada yang bisa mau sampaikan langkah-langkah konkret. Tadi yang di atas yang kedua itu misalnya mengadakan kelas inspiratif. Ada sekolah mengadakan kelas inspiratif. Kelas inspiratif ini mengundang alumni ataupun orang tua siswa yang berhasil dalam kehidupannya. Oke, mungkin langsung bisa mungkin Ibu yang ketiga. Langkah-langkah konkret yang dilakukan yaitu langkah konkret itu realisasinya dari kegiatan yang telah dilakukan, misalnya tadi
Jadi langkah-langkah konkretnya ini hal-hal yang mesti kita lakukan. Misalnya tadi yang kedua, mengadakan diskusi bersama komite sekolah. Jadi langkah-langkah itu misalnya mengundang komite sekolah untuk datang ke sekolah, memberikan masukan-masukan dan seterusnya. Karena kolaborasi tadi untuk poin 2 yaitu kolaborasi wali kelas dan guru untuk mengatasi masalah siswa yang bermasalah. Setelah ada kunjungan rumah, maka apabila ada perubahan, maka kita mengundang orang tua siswa untuk langsung ke sekolah dan melihat ada lagi yang lain, satu orang lagi untuk jawaban nomor 3 ini. Nomor 3 adalah apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan perubahan ini. ada konstitusi. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan perubahan ini? Oke, saya kira untuk pertanyaan dalam slide ini kita sudah cukupkan. Kita selesai. Mungkin cukup dari saya untuk memandu kegiatan ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin MC silakan Ali untuk menutup kegiatan ini. Oke, oh iya, saya serahkan kepada pengajar praktik. Iya, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kita sudah menyelaraskan, menyamakan kita punya visi, kemudian visi sekolah, dan apa yang kita sudah diskusikan telah merumuskan satu visi dalam kegiatan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Nah, sekarang tibalah akhir daripada diskusi kita. Sebelum kita mengakhiri diskusi, saya sebagai pengajar praktik menyampaikan kepada kita semua permohonan maaf manakala ada hal-hal yang saya sampaikan, mungkin mimik saya atau pemberian mic yang kebetulan Bapak Ibu tidak siap dan terpaksa sehingga membuat tersinggung ataupun membuat tidak nyaman. Lewat kesempatan ini saya mohon maaf, dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dalam mengikuti kegiatan ini dan bahkan meluangkan waktunya. Seharusnya kita mengajar ya, kemudian melihat siswa, kita bisa luangkan waktu luang kita karena tidak mengajar dalam kegiatan kelas. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke MC. Ya, itulah tadi diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Terima kasih sudah hadir semua untuk peserta diskusi. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.